Cara membuat soal pilihan ganda di Unity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi ke channel eksperimen. Pada video kali ini, kita akan mencoba membuat program pengolahan soal. Program ini sangat berguna, terutama untuk mahasiswa yang sedang membuat tugas akhir berupa media pembelajaran atau pendidikan. Topik soal yang akan kita kerjakan ini adalah berupa soal pilihan ganda atau pada evaluasi pembelajaran juga dikenal sebagai multiple choice. Soal pilihan ganda ini berupa pertanyaan yang diiringi oleh beberapa jawaban alternatif, dan si pengguna harus memilih jawaban yang benar di antara beberapa opsi jawaban yang disediakan. Bentuk soal ini yang paling sering digunakan oleh tenaga pendidik untuk mengetahui kemampuan siswa atau untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Pada program pengolahan soal ini, kita akan lebih banyak mengolah tipe data string dan juga menggunakan metode pengulangan for looping. Mengingat panjangnya tahapan yang akan dikerjakan, program pengolahan soal atau kuis ini akan dibagi menjadi beberapa video. Pada video ini, tentunya kita akan melakukan tahapan pertama dalam pembuatan program soal pilih ganda ini, yaitu pemisahan aset soal menjadi beberapa bagian. Untuk bahan yang kita butuhkan cuma satu, yaitu file teks yang berisi daftar soal beserta jawaban. Untuk membuat bahan yang satu ini pun cukup gampang. Pertama, silahkan sobat membuat file dengan ekstensi txt, bisa menggunakan notepad. Kemudian tinggal sobat ketikkan soalnya. Dengan format, baris pertama berisi pertanyaan, baris kedua hingga kelima berisi opsi jawaban, dan baris keenam berisi kunci jawaban yang berupa huruf A, B, C, atau D. Tiap baris dari baris opsi jawaban hingga kunci jawaban harus diberi tanda atau karakter khusus, karena kita akan melakukan string split dengan karakter khusus ini. Dan di sini saya menggunakan tanda tambah. Nah, untuk soal berikutnya, sobat cukup mengulangi format tadi ke baris berikutnya. Dengan catatan setiap soal baru harus dipisahkan dengan tanda khusus juga dan harus berbeda dengan tanda khusus yang digunakan untuk memisahkan antara soal dengan opsi jawaban dan kunci jawaban tadi. Tanda khusus yang saya gunakan untuk memisahkan antar soal adalah karakter pagar. Silakan sobat perhatikan, di sini saya menggunakan tanda pagar untuk memisahkan antar soal. Dan untuk soal yang pertama, tidak menggunakan pagar. Karena kalau kita kasih pagar, nanti nilai indeks array 0 akan bernilai 0. Jadi jangan kasih pagar supaya nilai indeks array 0 berisi soal yang pertama ini. Kemudian saya gunakan tanda tambah untuk memisahkan antar bagian dalam setiap soal. Ya, semoga sobat dapat memahaminya. Dan untuk jumlah soalnya terserah pada sobat, asalkan sesuai dengan format yang tadi. Kemudian jangan lupa di-save. Setelah bahannya selesai, silakan sobat masukkan file teks tersebut ke aset project Unity, dan waktunya kita ngoding. Untuk coding, tentunya kita buat kelas C# baru, kita beri nama pengolah soal, kemudian kita buka kelas C#-nya. Oke, yang pertama kita harus menginisialkan file teks tadi ke program dengan menuliskan public tag aset, kita kasih nama aset soal. Kemudian kita buat variabel untuk menampung beberapa soal yang nanti kita pecah dari aset soal. Kita gunakan variabel array string dengan nama soal. Sekarang kita masuk ke fungsi start, di mana fungsi ini yang pertama kali dieksekusi. Jadi di sini kita nyatakan bahwa array string soal, tiap indeks array-nya berisi bagian-bagian dari aset soal yang kita casing ke bentuk string yang telah dipotong dengan tanda khusus pagar. Oke, kita coba uji dengan print soal indeks 0. Nah, kalau kita lihat di sini, secara logikanya yang akan muncul adalah soal yang ini. Oke, kita ke Unity. Oh iya, kita buat dulu sebuah game objek kosong di hierarki sebagai tempat eksekusi kode yang telah kita tulis tadi. Kita kasih nama Kang Atur aja. Kemudian tarik script tadi ke game objek Kang Atur. Di sini bisa kita lihat bahwa script yang kita buat butuh file aset soal. Jadi tarik aja file aset soalnya ke kolom aset soal yang ada pada script pengolahan soal di inspektor. Oke, sekarang kita tinggal buka tab konsol, lalu klik tombol play. Nah, sesuai dengan yang tadi ya, pada konsol kita lihat yang muncul adalah soal yang pertama. Begitu juga kalau nantinya kita cek soal indeks 1 dan soal indeks 2. Sekarang kita pecah bagian-bagian yang ada pada soal. Yang kita ketahui, pada setiap soal itu ada bagian pertanyaan, kemudian opsi jawaban, dan juga kunci jawaban. Jadi, bagian-bagian ini yang nanti akan kita pecah atau kita pisahkan. Caranya, kita harus memiliki variabel penampung juga,
juga berupa array string, tapi sekarang kita gunakan array 2 dimensi, ditandai dengan satu tanda koma di dalam kurung siku. Kita beri nama soal bug. Oke, untuk soal bug, kita harus mendeklarasikan panjang array-nya terlebih dahulu di fungsi start. Cukup tulis soal bug sama dengan new string. Untuk indeks yang pertama, kita sesuaikan dengan banyaknya soal, jadi cukup tulis soal.length. Kemudian untuk indeks yang kedua, kita sesuaikan dengan banyaknya bagian pada setiap soal. Kita lihat lagi, tiap soal kita punya satu pertanyaan, kemudian 4 opsi jawaban, dan satu kunci jawaban. Jadi totalnya ada 6 bagian. Dan jumlah bagian ini yang kita masukkan ke indeks kedua, yaitu 6. Selanjutnya, kita pecah soal ke dalam beberapa bagian dengan menggunakan fungsi baru. Di sini saya bikin olah soal. Jadi saya buat private void olah soal. Nah, di dalamnya kita pecah menggunakan metode pengulangan for looping. Langsung saja, for integer i sama dengan 0. Karena kita akan memecah array soal, jadi i kecil dari soal.length dan i++. Kemudian kita butuhkan penampung data sementara untuk split dari masing-masing soal. Di sini saya gunakan string array dengan nama temp soal sama dengan soal index i .split, kita split karakter tambah. Jadi gini, isi tiap array soal kan berupa pertanyaan, kemudian opsi, dan kunci jawaban yang dipisahkan dengan tanda tambah. Nah, tiap-tiap bagiannya itu nanti disimpan sementara di array temp soal. Jadi temp soal indeks 0 isinya pertanyaan, temp soal indeks 1 sampai indeks 4 isinya opsi, dan temp soal 5 isinya kunci jawaban. Kemudian nanti array soal bug akan mengambil isi dari temp soal ini. Caranya adalah dengan membuat perulangan lagi. For integer j sama dengan 0, j kecil dari temp soal.length karena kita akan memecah temp soal, dan j++. Baru soal bug indeks i, j sama dengan temp soal indeks j. Dengan ini nantinya soal bug indeks i, 0 akan berisi pertanyaan. Kemudian soal bug indeks i, 1 hingga soal bug indeks i, 4 akan berisi opsi jawaban. Dan soal bug indeks i, 5 berisi kunci jawaban. Dan jangan lupa kasih continue untuk memastikan perulangannya tetap berjalan. Oke, kita coba tes print soal bug indeks i, 3. Artinya, kita akan cek soal yang kedua pada indeks ketiga. Kembali ke Unity dan play. Nah, bisa dilihat di sini yang muncul adalah Sumatera. Kalau kita cek, untuk soal yang kedua pada indeks ketiga adalah Sumatera. Oke, cukup itu dulu untuk video kali ini. Silakan beristirahat dulu dan setelah itu lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!